Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chairunisa, mahasiswa farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan obat pada sediaan injeksi. Nah, apa sih itu injeksi? Injeksi merupakan sediaan steril baik dalam bentuk larutan, suspensi, emulsi, ataupun serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, injeksi ini digunakan dengan cara disuntikan sehingga dapat merobek jaringan ke dalam kulit ataupun melalui kulit ataupun melalui selaput lendir. Nah, injeksi ini biasanya diberikan atau digunakan pada bentuk larutan, sedangkan bentuk suspensi biasanya dihindari khususnya pada pemberian intravena karena dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kapiler. Sediaan ini biasanya dikemas pada ampul ataupun vial. Nah, injeksi dapat dilakukan secara intravena, intrakutan, subkutan, ataupun intramuskular. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan injeksi melalui rute intravena. Caranya yaitu pastikan selama penyiapan sterilitas tetap dijaga. Cuci tangan sebelum penyiapan dan gunakan sarung tangan. Setelah itu, usap bagian atas dari vial dengan menggunakan kapas yang beralkohol. Setelah itu, gunakan alat suntik dengan volume 2 kali lipat dari jumlah obat yang diinginkan. Kemudian, ambil udara sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah obat yang akan digunakan. Setelah itu, masukkan jarum ke dalam vial dan kemudian posisikan terbalik sehingga vial berada di atas. Ambil sediaan sesuai dengan kebutuhan dan dilebihkan sebanyak 0,1 ml agar tidak terjadi pengurangan dosis karena biasanya sediaan akan menempel pada alat suntik. Kemudian tarik jarum keluar dan buang udara yang ada dalam alat suntik. Setelah itu bersihkan dan rapikan dan buang sarung tangan dan cuci tangan kembali. Berikut merupakan langkah untuk menginjeksikan obat ke dalam pembuluh darah. Pertama, pasang tourniquet pada bagian atas pembuluh darah yang akan diinjeksikan. Setelah itu, tentukan daerah yang akan diinjeksikan. Kemudian, bersihkan daerah tersebut dengan menggunakan kapas yang beralkohol. Setelah itu, ambil spuit yang mengandung yang obat tersebut, kemudian pegang spuit dengan sudut 30 derajat. Kemudian tusukkan ke pembuluh darah, lalu turunkan sejajar dengan kulit dan lakukan aspirasi. Jika keluar darah, lepaskan tourniquet. Lanjutkan pemberian obat secara perlahan. Setelah pemberian obat selesai, tarik jarum, kemudian sambil menekan dengan kapas pada bagian penyuntikan. Setelah itu, bersihkan sisa darah atau sisa obat yang masih tersisa. Kemudian kencangkan bagian yang penyuntikan tersebut dengan menggunakan plester. Kemudian tekukan lengan. Sediaan injeksi yaitu pada wadah vial, contohnya pada injeksi difenhidramine hidroklorida, sedangkan pada wadah ampul yaitu pada injeksi metamizol. Pemusnahan obat kadaluarsa berdasarkan jenis dan bentuk sediaan. Injeksi berupa cairan, sehingga petunjuk pemusnahan berdasarkan dengan sediaan obat cair. Ini cara pemusnahan sediaan cair. Yang pertama, keluarkan
cairan pada kemasan, kemudian diencerkan dengan air lalu dibuang ke dalam saluran air dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu, rusak atau robek label kemasan, kemudian hancurkan kemasan atau robek kemasan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dus kemasan obat kemudian dirusak atau digunting lalu dibuang ke tempat sampah. Selain waktu kadaluarsa, pada obat juga terdapat istilah beyond use date, di mana beyond use date merupakan tanggal ditetapkan pada produk setelah dibuka, di mana kondisi produk tersebut masih stabil dan layak dikonsumsi. Biasanya, tanggal beyond use date ini lebih pendek daripada waktu kadaluarsa. Pada sediaan injeksi, biasanya beyond use date-nya bergantung pada jenis obat. Sebagai contoh, injeksi ceftriaxone yaitu memiliki waktu beyond use date-nya selama 24 jam setelah produk tersebut dibuka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.